bisa dirasakan setelah usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu. Ya, biasanya kalau kehamilannya udah kedua, ketiga dan seterusnya, gerakan janin itu dirasakan lebih cepat biasanya di usia 4 bulan, 16 minggu ya. Dan gerakannya itu tentu disesuaikan dengan ukuran dari tangan dan kaki si baby ya. Jadi biasanya di awal-awal tuh gerakannya seperti gerakan menggelitik ya di daerah sekitar perut bagian bawah ya. Makin besar ukuran tangan dan kaki janin badannya, maka gerakan itu semakin terasa. Dan setelah janin memasuki usia trimester 3, terutama di 36 minggu ke atas, biasanya gerakan janin agak sedikit lebih cooling down ya, lebih agak kurang karena badan janin makin besar, rahim itu semakin terasa sempit oleh si baby sehingga gerakannya agak terbatas. Nah, sebenarnya pola pergerakan janin itu dia sepanjang hari ya. Kadang dia aktif, kadang dia istirahat, dia ada waktu tidurnya juga, ada waktu capeknya juga ya. Jadi Bunda jangan terlalu cemas berlebihan. Kadang ada beberapa baby yang aktifnya setelah Bunda makan ya, makan pagi habis sarapan tuh gerakannya aktif, atau ketika Bunda ngajak ngobrol tuh aktif. Tapi ada juga nih baby yang tengah malam baru dia aktif ya, sehingga mengganggu waktu tidur dari Bundanya. Nggak apa-apa ya, karena memang ada polanya, dia ada pola istirahat dan ada pola tidurnya. Kemudian kalau seandainya biasanya baby Bunda di dalam aktif, kemudian kok tiba-tiba agak kurang ya pergerakannya, maka ada beberapa hal yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, Bunda pastikan dulu cari posisi yang nyaman, bisa dengan duduk atau Bunda bisa setengah duduk atau bisa sambil rebahan juga boleh ya. Kemudian Bunda bisa memberikan stimulasi kepada babynya ya, dengan cara apa? Dengan menggoyang-goyangkan perut ya, goyang-goyangkan perut, kemudian kasih rangsangan suara. Nah, baby itu sudah bisa loh mendengarkan apa yang Bunda bicarakan, apa yang Bunda putar lagu Korea ya, yang Bunda suka, Bunda dengarkan, tuh baby udah bisa mendengar di dalam. Ya, jadi bisa dikagetkan babynya dengan rangsangan suara Bunda, dengan cara bertepuk tangan ya, atau dikasih musik klasik, dikasih lantunan ayat suci Al-Quran, dikeraskan ke dekat perut, itu nanti baby akan kaget. Atau simpelnya di ini tepuk meja atau pakai sendok ya, ting 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 ting. Nah, itu akan terasa, akan mengagetkan baby sehingga akan menstimulasi baby untuk bergerak ya. Kemudian Bunda hitung kembali gerakannya. Minimal ada 10 gerakan dalam 2 jam ya, minimal ada 10 gerakan. Kalau memang gerakannya rasanya kurang, maka saat itu Bunda harus memeriksakan diri ke dokter. Kalau tengah malam Bunda harus ke IGD biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa didengarkan jantungnya, bisa di USG oleh dokter, atau bisa direkam jantung CTG sehingga mengetahui bagaimana sih kesejahteraan janin saat itu ya. Jangan ragu Bunda, semoga ini bermanfaat. Bunda jangan bingung lagi bagaimana cara menghitung gerakan janin. Nah, terus ada beberapa nih Bunda gerakan janin yang perlu kita waspadai ya. Kadang ada janin yang sangat aktif sekali ya, kemudian tiba-tiba si janin ini stop gerakannya, berhenti. Nah, itu hati-hati, ada pada kondisi lilitan tali pusat yang makin erat atau tali pusatnya terlilit yang tersimpul kuat ya, sehingga janin kekurangan oksigen. Nah, yang satu hal yang penting Bunda itu punya hubungan telepati dengan baby yang ada di dalam. Bunda yang paling tahu perubahan, setiap detail perubahan pada baby Bunda yang paling tahu. Ketika ada rasa cemas dan sangat khawatir terbesit di hati Bunda, jangan lupa segera konsultasikan ke dokter ya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kalau terjadi malam, jangan tunggu konsul 2 minggu lagi, datang saat itu juga ke IGD biar bisa dilakukan pemeriksaan. Oke Bunda, semoga Bunda dan baby sehat selalu, semoga bermanfaat Bunda. Assalamualaikum.